Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagus sekalian, kita bersyukur bertemu lagi. Kita bersyukur sama-sama mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang ke-6, An Abi Abdillahin Nu'mani Ibni Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdullah Nu'man. Dia ini putra Bashir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah berkata, apa itu? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Amanit taqasyubuhat tabro'a lidinihi. Begitu dulu. Diterusin. Dihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal him yushiku ay yarta'a fihi. Allah wa inna likulli apa itu? Malikin iman. Allah wa inna himallahi maharimuhu. Allah wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu rohul. Kembali lagi Pak Jamal, pelan-pelan ini ya. Al halalu bayyin, innal halal bayyin. Yang halal itu jelas. Yang baik yang bersifat material maupun yang bersifat immaterial. Halal umum apa saja. Bukan cuma makulat, bukan cuma masyrubat, minuman, tapi juga syariat, al-aqaid, akidah. Bisa juga akmal, perbuatan. Nah, itu jelas. Apa artinya? Allah sudah berikan batasan, boleh enggaknya. Bahkan nanti yang nyerempet saja itu yang paling diingatkan. Kambing halal apa haram? Jelas haram. Haram, halal. Apalagi kalau ditusuk-tusuk. Halal apa haram? Haram. Tusukannya maksudnya. Ya, kalau kambingnya mah halal. Terus apa yang haram? Babi, anjing.
masuk ke kategori al halal bayyin wal haram bayyin. Ada yang menjelaskan, yang punya syariat. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan buat kalian bangke, darah babi, yang disebut daging babi, maksudnya semuanya. Terus apa lagi? Khinzir, maitatu wadamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Haram. Jelas apa enggak? Jelas. Itu dia maksudnya. Innal halala bayyin. Kalau ada binatang halal sebenarnya kambing, tapi disembelihnya enggak menyebut nama Allah. Jelas. Enggak boleh. Itu halal bayyin. Haram bayyin juga. Ada kambing, ya. Kemudian sembelih tanpa menyebut Allah. Gila. Ini bukan disembelih, tapi dipentung, dicekek. Dalam surat Maidah. Paling tidak dimaksud apa yang Nabi katakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Di bab munakahat ada Ada yang haram dinikahi. Jelas. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu. Wa banatukum, anak perempuan. Wa akhwatukum, saudara. Ya. Ibu ke atas terus ke bawah. Ibu sendiri, ibu mertua, masuk kategori ibu. Itu yang dimaksud innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Baru wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram itu di tengah ada namanya syubhat. Syubhat itu pada mulanya dari pelajaran balaghah tasbih, serupa sama halal ada, serupa sama haram ada, jadinya ragu. Maka mustabihat artinya yang meragukan halal apa haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Orang banyak nggak pada tahu tentang yang syubhat ini. Umpamanya nemu barang. Halal apa haram? Belum ya. Umpamanya kan tadi kita asumsinya halal haram itu yang konsumsi. Kita nemu abang itu halal apa haram gitu. Menemu. Maka Islam mengatur syubhat bisa halal kalau memang sudah tidak diketahui pemiliknya. Maka bagaimana cara memanfaatkannya? Namanya fikih situasi yang menentukan. Lapar, ada lagi tidak mungkin. Maka jadi boleh halal. Tapi kalau kenyang, nomor duit 100.000, padahal di dompetnya ada 2 juta. Maka aturan syariatnya kasih ke masjid. Masjid di umumin.
sampai hari tertentu belum ada juga, udah milik masjid. Masjid itu milik Allah. Fisabilillah. Kita kembali ke sini. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram itu namanya mustabihat. Halal enggak, haram enggak. Bukan persoalan halal enggak, haram enggak. Yang tidak diketahui oleh banyak orang. Famanit takos subuhat. Barang siapa menjauhi hal-hal yang subhat kayak tadi, faqadistabro'a lidinihi wa irdihi. Berarti dia telah membebaskan dirinya dari agamanya. Maksudnya membebaskan agamanya. Membebaskan dari kotoran-kotoran yang meragukan. Wa irdihi, dan nama baiknya. Waman waqa'a fis subuhat, dan siapa yang jatuh dalam keraguan, ragu tapi terus diambil. Kalau itu konsumtif, dikonsumsi. Itu ragu. Waqa'a fil haram. Dia sama dengan jatuh di dalam yang haram. Apa sih pesannya? Pesannya yaitu sebaiknya hindari yang subhat. Saya mengajar di UIN, terus dapat honor, ya halal, halal usaha. Saya ngojek, terus dapat upah dari sewa. Oh ya, jelas halal. Halal. Terus mana yang haram? Yang bukan hak saya ambil. Haram apa enggak? Haram, jelas. Jelas, halal, haram. Gitu. Kita nganterin sewa. Di harganya 1.000, katakan 10.000 gitu. Dari Ciputat ke Pamulang umpamanya, 10.000. Ada kembalian. Kembaliannya kata si penumpang, nggak apa-apa ambil. Pertanyaan, halal apa haram? Halal, itu maksudnya al-halalu bayyin. Tapi kemudian kembaliannya itu tidak atas dasar keikhlasan si sewa, si penumpang. Padahal apalagi sih kalau memang kita langsung tancap saja belum dikembaliin, nah itu enggak haram. Ya, karena sama dengan mencuri. Itu maksudnya al-halal bayyin wal haram bayyin. Mana yang wabainahuma mustabihat. Di satu sisi memang si sewa enggak menyerahkan, enggak memberi, iya enggak apa-apa buat Bapak. Enggak. Di sisi lain dia nggak membutuhkan itu karena ya jumlahnya terbatas, sedikit. Sehingga ada pikiran di dalam diri kita, kayaknya dia mau segini nggak butuh. Udah kita ambil aja. Umpamanya, maka ada doa di sana mudah-mudahan ridho. Itu masuk kategori syubhat. Maka orang-orang yang luar biasa apik, bersih, dia nggak mau. Dan itu yang dianjurkan. Akhirnya dia harus cari orang itu, gimana ini buat saya. Kalau ada nomor teleponnya, dia telepon. Apa sebab? Sebab kalau tidak begitu, dia jatuh pada sesuatu yang haram. Ada seorang sufi lapar, jalan di pinggir kali. Ada apel, kanyut, terbawa arus. Dia gigit aja, dia ambil, makan. Baru sadar, ini pasti ada yang punya. Ditelusuri
itu sepanjang sungai, arah sungai. Di mana itu awal apel itu jatuh? Oh iya, di sana ada kebun apel. Pasti ada tuan kebunnya. Tanya, udah ketemu. Bapak, saya mohon diikhlaskan. Tadi ada apel kanyut di bawah arus, itu kurang lebih. Terus saya gigit, ini ada sisanya. Mohon keikhlasan. Tuh kayak begitu. Apa maknanya? Itu tadi kategorinya subhat. Subhat. Udah, terus kata si pemilik kebun apel, boleh saya ikhlaskan. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Kamu siap memenuhi syarat? Siap. Karena demi keikhlasan. Sebab udah tidak mungkin gigitan apel yang kau sudah telan itu kau bisa keluarkan. Nggak mungkin. Kalau memang bisa, orang kayak begitu melihat hadis wa ma bainahuma mustabihat itu, man waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram, dia keluarin. Terus syaratnya apa? Syaratnya engkau mau menikahi putriku. Siap? Mantap itu. Putriku. Ya, nggak ada. Jamal yang gini mah di LBK nggak ada. Jamal mau aja. Kalinya juga nggak ada. Tapi putriku ini buta. Putriku ini tuli. Tuh, siapa yang mau? Mata Arjani mau. Akhirnya dia demi menyelamatkan darah dagingnya dari tu istabro alidinihi agamanya, wa'irdihi dan baiknya dia siap. Udah siap. Pada hari haknya dinikahin. Pas dinikahin keluar ternyata putrinya cantik luar biasa. Matanya melek. Terus dia tanya, tadi Bapak bilang putrinya buta. Iya, maksudnya nggak pernah melihat yang haram. Tadi katanya tuli, Bapak bohong ini. Iya, maksudnya nggak pernah dia mendengar kedengkian, kehinaan, nggak pernah. Tuh gitu. Pak Jamal udah menghayal, dah mudah-mudahan ketemu apel itu di kali depan rumah. Ya, itu. Famanit takasyubuhat. Ini dia contohnya nih. Siapa yang menjaga subhat kayak tadi, udah terlanjur dia harus mencari keikhlasan. Istabro'a. Dia membebaskan agamanya dari kotoran. Wa'irdihi, nama baiknya. Nama baik bukan dalam konteks kekinian, nama baik di sisi Allah. Dan sebaliknya ancamannya waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Maka gigitan apel yang sudah terlanjur ditelan itu haram. Bagaimana menghalalkannya? Dia cari, harus minta keikhlasan dari yang punya apel. Iya. Kayak apa itu syubuhat? Nih, karro'i. Ro'i pengembala. Pengembala kambing, sapi, kerbau. Yar'a, dia mengembala. Haulal hima, di sekitar kebun. Hima penjagaan bulan kebun. Kebun ada 1 hektar kelebaran kali. 1/2 hektar. Kebun rumput. Pinggir-pinggirannya pagar. Pagarnya pepohonan. Yusiku ayar ta'afihi. Dia ragu untuk yarta, yakni mengembala di situ. Ragu dia. Ini halal apa enggak buat ternak saya gitu. Itu masuk kategori subhat.
Itu untuk gembala. Sebab gembala nanti kan dikonsumsi. Langsung atau tidak langsung. Ketika disembelih, dagingnya kemudian dimakan. Ketika dijual, uangnya juga dimakan. Dibeliin nasi, dibeliin beras. Kayak begitu anunya, ketatnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Baru diperluas makna halal haramnya. Ketahuilah bahwa segala malikin, raja, semua raja, hima punya batas. Batas wilayah. Batas kekuasaan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah batas wilayah itu keharamannya. Hal-hal yang diharamkannya. Itu batas Allah. Udah kebayang? Islam dianggap oleh Al-Quran diumpamakan ruangan. Maka bahasanya udkhulu fisilmi. Masuk ke dalam Islam. Ke ruangan. Ruang apa? Ruang kehidupan. Kita mukmin Muslim berada di dalam ruangan itu. Ruangan itu ya kayak ruangan di masjid, di aula. Ada batasnya enggak? Ada. Batasnya itu halal, ini haram. Itu halal, ini haram. Ibarat punya kebun 200, jangan pula perang. Jangan pula sampai orang menanam di kebun kita. Batas dalam artian fisik, batas. Apaan batas Allah itu? Yang diharamkan. Diharam. Babi, haram. Oh, jangan. Itu batas yang Allah berikan buat kita. Dalam konteks munakahat, dalam konteks muamalat, umpamanya tijarah, riba, itu batas. Itulah yang dimaksud inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimu, yang haram. Ketika Allah berfirman udkhulu fisilmi kafah, udkhulu, masuklah ke dalam Islam, memberikan kesan Islam itu batas. Islam itu ruangan, dan ruangan ada batasnya. Iya. Islam itu, agama itu ajaran. Maka ajarannya semua memberi batas. Ajaran Islam itu ada dua. Ada perintah, ada larangan. Terasa enggak bahwa larangan itu adalah batas? Jangan minuman keras. Jangan, dan seterusnya jangan. Iya. Nah, bukan soal hal-hal makulat, masrubat saja. Dalam soal nyoblos juga ada jangan enggak? Ada, itu batas Allah. La yattakhidhil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Jangan. Itulahnya jangan. Jangan memilih orang-orang beriman, orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang beriman. La yattakhidhul mu'minunal kafirina auliya. Apalagi ketika ayat itu mau diganti. Oke, kita kembali ke sini. Baru yusiku ayar ta'afi ala inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimu. Insyaallah kebayang. Jangan dikira kita ini merdeka bebas berbuat, kita udah masuk Islam, masuk batas. Ada boleh, ada tidak. Antara yang boleh dan tidak itu bayin, jelas. Kalau ada sesuatu di antara halal dan haram itu namanya mustabihat. Dan yang jatuh pada mustabihat itu haram, itu antisipatif, ya. Iya. Baru kata Allah apa ini? Ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ingatlah di dalam diri manusia ada segumpal darah. Iza salahat, apabila segumpal darah itu sehat, itu kurang lebih. Salahal jasaduhu, semuanya sehat. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu tidak sehat, rusak, maka rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu, yaitu jantung. Iya atau tidak? Ya, dari konteks medis, oh iya memang ditentukan oleh jantung. Batarjani insya Allah jantungnya sehat, apalagi Pak Jamal sehat, masih kuat lari 10 kilo gendong istri. Sebab jantungnya masih sehat. Kalau Pak Edi enggak, dia udah ngos-ngosan. Kuat. Kuat. Pak Edi Anak mungkin gendong ibu-ibu. Kolbu kenapa dijadikan jantung? Karena dia kolb dari bolak-balik. Dia yang bergerak. Dari sekian organ dalam yang ada pada tubuh manusia, itu satu yang tak pernah berhenti kecuali mati. Itu satu yang tak pernah bisa diperintah. Gak bisa, coba berhenti. Bisa berhenti? Enggak. Coba kalau mata, merem. Kuping jangan dengerin, enggak kedengeran. Lidah berhenti. Paru-paru bisa enggak? Suruh berhenti. Bisa. Diam, jangan napas, ditahan. Nah, kalau jantung bisa enggak? Nah, dia yang memompa darah, yang memberikan aktivitas organ yang lain karena darah itu, gitu kurang lebih. Wah, saya ini bukan ahli jantung, tapi punya jantung, gitu kurang lebih. Ya, Pak Jamal punya jantung. pisang. Bisa. Sang batu lagi. Jatuh. Sang batu. Tuh hati. Dari segi medis, memang kesehatan badan amat ditentukan oleh kesehatan jantung. Kolbun jamaknya kulub. Di dalam Al-Quran banyak disebut dalam bentuk jamak kulub. Fi kulubihim marad. Maka bukan dalam artian hakiki. Jantung memberikan kehidupan lewat darah yang dipompakan, maka organ penting dalam manusia adalah akal sebagai anugerah terbesar, maka dia menjadi berfungsi, bisa beraktivitas, bisa merespon, bisa mengembangkan, menemukan. Maka menjadi boleh jadi semuanya itu tak sehat, akal menjadi tak sehat. Baru kemudian kata kulub di dalam Al-Quran itu hampir dipastikan maknanya pikiran. Betapapun akarnya adalah sehat tidaknya akal dari darah yang dipompa. Akhirnya hadis ini menyebut akarnya. Ala wahiyal qalbu. Jantungnya sehat, maka pikirannya sehat. Oke, maka tadi ada dalam Al-Quran, laqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami sediakan buat manusia dan jin. Yang bagaimana? Lahum la yafqahuna biha. Tukulub. Mereka punya hati, maksudnya jantung. Jantung maksudnya pikiran. Prosesnya tadi dia
menghidupkan, antaranya paling penting adalah pikiran. Lahum qulub la yafqahuna biha, punya pikiran tapi tak mau paham, punya mata tak mau melihat, punya telinga tak mau dengar, kayak binatang, bahkan lebih sesat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iya, selesai hadis 6. Ada tanya silahkan. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ustaz, Ya. kalau itu Ustaz, ulil albab itu gimana Ustaz? Ulil albab. Iya, Apanya ya gimana? maksudnya Oh. terkait dengan tadi baru saja yang hati, kemudian kulub yang bisa dibolak-balikkan. Albab jamak. Mufradnya lub. Lubun. Lubun arti harfiahnya inti. Lebih jelas lagi dalam konteks pohon, kayu jati, tengahnya itu namanya lub. Matan. Udah nyambung. Tapi dalam konteks manusia, inti manusia pikiran. Ulil albab, orang yang punya pikiran. Itu arti harfiah. Tetapi Al-Quran memberikan arti terminologis. Ulil albab itu apa? Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Tuh yang selalu zikir, ingat. Pada 3 posisi keadaan hidup. Berbaring, duduk, berdiri. Semuanya zikir. Terus ditambahin lagi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir. Jadi ulul albab itu adalah gabungan antara zikir dan pikir. Itu dia tuh. Orang-orang yang tinggi, pikiran, yang dianggap punya pikiran. Ya. Itu ulul albab. Inti dari kata lub. Terkait dengan akal sebagai anugerah terbesar Allah kepada manusia, itu dibahasakan dengan banyak bahasa. Pertama tadi lub, intinya, inti akal, paham? Inti akal maksudnya potensi yang mampu menjangkau, menangkap pesan Allah dalam firman-firmannya yang paling tinggi. Lub. Paling dalam lah. Kalau kayu jati terus tengahnya itu kan paling dalam. Yang kedua, akal itu dibahasakan dengan nuha. Maka kalau lub, albab, ulil albab, nuha, ulin nuha. Nuha sama dengan nihaya. Nihaya sama dengan muntaha. Alam semesta paling tinggi namanya sidratul muntaha. Demikian juga akal. Ya, akal yang paling tinggi itu ulin nuha. Yang ketiga, akal itu sendiri bahasa Arab. Afala ta'qilun. Akal secara harfiah artinya mengikat. Yang ngikat kepala, tradisi budaya Arab, pakaian itu di kepala ada apa namanya yang melingkar di kepalanya? Eagle. Eagle itu akal. Apa itu mengikat? Karena qaf dalam dialek Saudi itu G. Iqal jadi eagle. Eagle, eagle. Igel-igelan. Iya, ugel-ugelan. Kalau ular itu ugel-ugelan kan mengikat lama-lama itu, apalagi ular itu. Eagle itu bahasa Sunda ya Ustaz? Bukan, bahasa Arab. Oh, Itu kan orang Arab, raja Arab tuh. Tuh kalau kan di sini ada dia
samping sorban terus kepalanya ada. Itu namanya eagle. Ikal dari akal. Dalam konteks pelajaran yang imaterial, dengan akal maka kita bisa mengikat ingatan supaya nggak lepas lagi. Hari ini Pak Jamal memberikan pelajaran balaghah. Diajarin. Kita dengar. Terus diikat sama akal. Maksudnya diingat. Iya, wallahu a'lam, demikian. Terkait dengan tadi ulil albab. Ya. Berarti kalau diurutkan yang paling pertama itu akal dulu, baru nuha, kemudian lub. Nah, kalau soal urut mengurut saya nggak ahli. Iya, soalnya nuha paling tinggi, sedangkan lub paling dalam ya, Ustaz. Iya, saya biasanya dibekam aja, Bu, nggak diurut. Iya, Bu, gitu. Jadi lub itu luar biasa. Tapi kan sama juga nuha, nihayah, sidratul muntaha. Itu paling puncaknya. Saya berilustrasi begini, Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang standar, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali udah untuk ibadah. Selesai. Terus tinggian dikit. Oh, maksudnya untuk ibadah, untuk mentauhidkan. Itu liwahidun maknanya. Kita sholat lillah, puasa lillah, haji lillah, nikah lillah, semuanya lillah. Maka aktivitas di luar itu semua sejatinya lillah. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, termasuk tidur kita juga lillah. Kan menjadi lebih tinggi lagi. Memberikan informasi namanya ibadah bukan sholat, zakat, puasa, haji saja. Apalagi nuntut ilmu. Luar biasa. Kata si Cak Lontong, ilmu dituntut, emang salah apa? Biarin itu dia ngomong seenaknya. Semuanya ibadah, aktivitas. Nah, terus lebih tinggi lagi oleh para sufi bukan cuma sekedar ibadah, sholat jungkang-jungking umpamanya, tapi liya'budun artinya liya'rifun, agar kenal. Selama ini kita kenal sama Allah apa enggak? Enggak kenal. Allah tahu, dia nyuruh kita kenal, maka diberikan sarana, yaitu ibadah. Terus ibadah semakin meningkat kualitasnya, diharapkan kenal Allah. Kalau udah kenal Allah, nggak mau pisah. Kalau udah nggak mau pisah, artinya semua aktivitasnya dilakukan karenanya. Kalau sudah nggak mau pisah dan kenal, maka di mana saja, kapan saja, di hotelkah, di jalankah, dia akan merasa Allah bersamanya. Kalau sudah begitu, mana mungkin dia berbuat kemungkaran. Ada yang berani korupsi, ada yang berani main judi, dan seterusnya. Ada, kan jauh lebih tinggi lagi. Karena diintisarikan oleh orang-orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin dekat posisinya kepada Allah. Itulah dia ulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya Allah a'lam bissawab. Ada lagi. Oh, Ustaz. Ya. Silakan Pak Edi. Posisi mutasabihat itu di dalam masyarakat kita yang saya ketahui dari dulu sampai sekarang, mengingat pada cerita sufi tadi yang makan apel dari sungai yang mengalir, di masyarakat kita itu ada sebagai ketentuan gitu, di mana misalkan ada pohon mangga
tetangga. Kalau buahnya yang doyongnya ke rumah kita dan jatuh di halaman kita, itu katanya udah nggak perlu lagi minta izin kayak Sufi tadi. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Itunya. Sudah. Itu udah ketentuan masyarakat begitu. Iya, sudah. Ya, oke Pak Ustadz. Iya. Itu udah bicara tentang sikap. Sikap seseorang terhadap konsep. Sikap seseorang terhadap sebuah konsep, dalam hal ini syubhat, menjadi bertingkat, berbeda karena tingkat keilmuan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilustrasi apel tadi itu kan memberikan informasi tentang tingkat sikap. Tingkat sikap lahir karena tingkat kedekatan kepada Allah. Tingkat kedekatan kepada Allah sudah sampai konkret menjelma bahwa Allah tahu. Lalu yang tadi udah bisa duduk. Sholat jamaah. Pulang dari masjid, sendal hilang. Ada satu sendal nih. Dugaan kita jangan-jangan nih yang punya orang bawa sendal kita. Iya apa tidak? Pertanyaan, halal apa haram? Haram. Itu dia yang nggak bisa dijawab. Namanya syubhat. Baru si A menyimpulkan, lah udahlah. Itu kali emang gantinya. Itu sikap. Kata si B, enggak, saya mendingan pulang ke rumah nyeker, nggak pakai sendal. Daripada itu subhat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa tahu sendalnya ada yang Terus yang ketiga lagi, lah ini kan nggak dikonsumsi. Iya atau tidak? Tuh memungkinkan sikap. Memungkinkan. Jadi demikian. Maka terkait dengan buah tadi, di fikih itu, fikihnya babnya namanya Ihya'ul Amwat. Menghidupkan tanah mati. Tanah tak bertuan. Kita sekarang banyak itu. Pokoknya pinggir jalan kereta, kita tanamin aja. Gitu kan? Lah, sikap kan tergantung orang. Oh iya, mendingan tanamin bayam daripada sia-sia. Nah, akhirnya nanti yang menentukan secara final ya Allah. Iya. Gitu. Jangankan mangga, pohon pisang, persis di batas. Giliran berbuah, condongnya ke rumah kita, ke tanah kita. Mateng lagi, nggak ada orangnya, nggak ada yang ngurus. Petik apa jangan? Petik apa jangan? Pisang tanduk, mantap. Kebetulan di rumah belum masak. Tuh, kan banyak subhat. Iya. Maka terkait sikap berpulang kepada kita. Kita mau berpegang pada prinsip yang kuat atau yang setengah-setengah gitu kurang lebih. Iya. Umpamanya kebun bayam, bibit disiram, siramnya kebanyakan, biasa itu ngalir jatuhnya ke tanah kita, tumbuh di tanah kita. Tuh kayak begitu fikih membahasnya. Ya, itu bukan milik kita, milik dia. Adapun kemudian yang Pak Edi ilustrasikan, katanya itu udah milik kita, soalnya udah lah masing-masing lah berargumentasi fikihnya. Bagaimana otomatis menjadi milik kita? Orang pohonnya pohon dia, kok buahnya masa buah kita? Mungkin. Dan yang saya ngeri lagi bukan cuma mangga, duren. Pak Edi rumahnya ada duren itu. Betul Pak Ustadz, ini
Cabangnya pohon durian Pak Edi itu sampai ke Pamulang. Wah, masa otomatis punya saya? Nggak mungkin lah. Iya, makasih pertanyaannya. Tapi Pak Ustadz, Ya. lagi tambahan. Hmm. Si pemilik mangga tadi sudah mengucapkan gitu. Silakan Pak Edi, kalau itu Pak Edi mau ambil, silahkan ambil. Berarti itu sudah tidak lagi masuk dalam kategori subhat, Pak Ustadz ya. Wah, itu udah masuk tuh al-halalu bayyin. Udah jelas itu halal. Silahkan diambil saja. Enggak usah pakai karena ada bagian cabang yang ke anu kita. Itu yang di dalam, masih di dalam kebun dia pun kalau dia persilahkan halal apa enggak. Halal. Nah itu apalagi ekstrimnya. Silahkan yang mau ambil. Pak Edi, Gitu. Pak Edi duriannya udah berbuah. Lamaan nunggu durian Pak Edi. Oh iya. Pakai lembar merah. Pakai lembar merah. Oh gitu. Oh, apa tuh lembar merah? Duit. Lembar merah. Ya. Baik. Ayo yang lain. Langsung keluar Pak Edi lihat ngecek duriannya. Udah Pak Ustadz, duriannya sebesar gini. Tuh. Mana nggak kelihatan? Ini belum ini yang jatuhan ini. Mana Pak Edinya ngomong aja nggak ada kelihatan ini gambarnya Mas. Di pohonnya masih ada ratusan ini. Oh itu baru dibuka Udah segini. kameranya. Wah berarti udah bisa berbuah. Iya, udah berbuah Pak Ustadz, udah sebesar gini nih. Oh, Ini yang jatuh. Yang di iya. atas ada ratusan tuh. Wah ratusan. Iya, banyak sekali. Kembangnya Itu namanya durian runtuh, Ustaz. Ini bukan durian runtuh, bunga durian runtuh itu mau disayur Pak Jamal. Tak kira udah duriannya yang dilihat. Ada kan baru kedengeran suara, belum ada gambar. Pas ada gambar, Ada. kembang. Itu mah kembang durian, bukan durian. Udah Ya, nunggu ya amin, Bu. tinggal nunggu. Biasanya 6 bulan. Masih ngebayangin aja, masih Wah, iya itu udah. Iya. Kembang durian yang jatuh. Baru tahu saya. Iya. 3 bulan lagi kali. Enggak, 3 bulan lagi. Apa rontok lagi? Enggak, jadi duriannya. Ada yang jadi 50% lah ada. Kira-kira sih begitu, 50%-nya yang jadi. Iya. Kan. Silakan ada lagi yang lain. Silakan. Yang lain Pak Tarjani mungkin. Tadinya enggak ya. Ahlul kitab ini Ustaz. Tadi tidak. Tadi kayak di luar. Baik. Ada nih, Oh, masih. ya. Alhamdulillah. Lagi. Baik. Nggak ada lagi. Jadi Ustaz, ini kok tiba-tiba saya kan ada 2 pesan dari Rasul di hadis yang ke-6 ini. Yang pertama bicara halal dan haram. Terus kedua dilanjutkan di akhir itu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada kalau jadi ada 2 pesan atau bagaimana? Ada apa korelasinya? Iya. Itu gimana? Jadi yang terkait dengan mengembala ilustrasi tentang syubhat. Padahal soal rumput kan sederhana. Kalau kita mengembalakan binatang ternak bukan di kebun kita, itu disebutkan masuk kategori syubhat.
Apa itu? Kebun-kebun kita pagarnya itu tumbuhan juga, tapi kebun sebelah. Maka kalau binatang kita makan, itu dia makan yang subhat. Kayak begitu bentuk antisipatifnya. Bukan lebay, bukan keterlaluan, tetapi betapa pentingnya terkait halal dan haram. Maka si binatang itu makan, terus disembelih. Dagingnya kita tusuk-tusuk, kita bakar. Masuk nggak? Jadi darah nggak? Jadi. Tuh, diwanti-wanti. Baru yang kemudian, setelah Allah memberikan ilustrasi dengan tempat penggembalaan, Allah juga punya tempat menggembala kita, di mana di dalam tempat penggembalaan Allah itu ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang diperintah, ada yang dilarang. Hati-hati ya, gitu. Hati-hati ya. Hati-hatinya kemana? Soal halal jelas, soal haram jelas. Tapi antara halal dan haram itu yang harus hati-hati. Saya punya dosen. Kalau dia mendapatkan rizki yang dianggap kurang jelas, itu nggak dikonsumsi. Dia bilang gitu. Jalan Quran, udah saya beliin bensin aja buat mobil. Tuh. Ya, aneh juga sih. Bener juga kan bensin nggak dikonsumsi secara langsung. Siapa yang mau minum bensin? Hah? Nggak ada yang minum bensin. Mobil yang minum bensin. Tapi ya tetap aja gitu kurang lebih. Iya, Allah a'lam bishawab. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Oh, baik, silakan. Silakan, Baik, Bu Mariati. Itu masuk kategori syubhat atau bukan membeli ayam yang sudah disembelih tapi kita nggak tahu sembelihnya baca bismillah atau enggak gitu. Itu syubhat atau enggak? Iya dong. Syubhat. Yang gitu-gitu mau bawa aja Bu ke rumah Pak Jamal. Sampai sampai sana halal. Iya. Apalagi ntar ke Bali. Masya Allah nih ke restoran. Ya dah? Masak ternyampur. Emang yang kita beli ayam. Udahlah. Jangan ayamnya, telurnya. Lah telurnya dimasak dari kuali yang bekas babi. Repot apa enggak itu? Enak, tuh. bukan repot. Hah? Udah seminggu nggak makan. Pas malam-malam harus makan juga. Lewat nasi goreng. Bang, nasi goreng mah. Udah makan 2 piring baru tanya. Tadi pakai minyak apa Bang? Minyak babi. Ya udah masuk, udah kenyang. Terusan enak. Iya, enak. Baik. Apa maknanya Bu? Berpulang kepada kita. Oleh karena itu beli ayam mentahnya ya, ayam mentah, ayam hidupnya. Sembelih sendiri. Pak Tarjani yang juru potong. Baik. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian hadis arba'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah memasuki zuhur. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran